Ya, yang pertama dalam 100 hari pertama seperti yang saya sampaikan ketika melakukan sosialisasi, kami akan membuka taman-taman. Ya baik Sobat WK, memang baru saja Kemendagri mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah akan dilakukan pada rentan tanggal 18 Februari sampai 20 Februari dan nantinya juga semula Kemendagri menetapkan bahwa tanggal 6 Februari 2025 merupakan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa. Namun jika sekarang Kemendagri mengatakan atau memutuskan saat ini kemungkinan pelantikan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia akan digelar pada 18 sampai 20 Februari. Ditemui di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung mengaku siap meskipun tanggal pelantikan diundur. Ia mengaku memang terus mematangkan program 100 hari kerja yang ia gagas bersama tim transisi, di mana ia turut memprioritaskan warga-warga Jakarta khususnya yang tinggal di kawasan Mumu Jakarta itu sendiri. Ya, yang pertama dalam 100 hari pertama seperti yang saya sampaikan ketika melakukan sosialisasi, kami akan membuka taman-taman di Jakarta yang secara infrastrukturnya sudah siap, seperti taman literasi, kemudian Langsa, dan nanti dilakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan CSR, sehingga mereka yang juga bersama-sama dengan pemerintah Jakarta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kemudian kemudahan. Kenapa baru 5? Karena kami sudah melihat dari yang ada, itu ternyata baru 5 ini yang kemudian infrastrukturnya siap. Ada tempat parkirnya, ada fasilitas transportasi publiknya yang kemudian gampang untuk dicapai, dan kemudian di taman itu juga ada tempat untuk bisa mengekspresikan tempat bertemu dan sebagainya, sehingga taman-taman itulah yang kami prioritaskan di awal. Akan ditambah lagi di tahun berikutnya, Mas? Tentunya kami akan tambah. Di Jakarta ini kan seperti yang saya sampaikan ada 2.554 taman, tapi yang memang di awal yang siap itu baru 5, termasuk taman yang di lapangan banteng. Kenapa taman di Tebet bagus belum siap? Karena infrastruktur untuk parkirnya belum siap. Sehingga dengan demikian yang dijalankan adalah yang parkirnya sudah siap. Langsat sudah bisa. Soal sistem penerimaan murid baru yang berubah, gimana tanggapannya dari PPDB menjadi SPNB? Ya, saya belum jadi gubernur nanti kalau sudah. Mas, Iya. Ya, saya akan memperbaiki hal yang kurang. Terus terang, memang kewenangan PJ kan tidak seperti kewenangan gubernur yang dulu, dan pasti ada hambatan, ada batasannya. Tapi memang kemarin malam Imlek itu curah hujannya luar biasa, dan saya secara langsung juga memonitor bersama. Sehingga dengan demikian perbaikan terhadap tali air, kemudian drainase, dan harus digali secara rutin seperti yang dilakukan Pak Ahok maupun Mas Anies, sumur resapan, semuanya dilakukan untuk Jakarta. Karena nggak bisa diselesaikan hanya secara parsial. Ya. Mas, tapi akan ada terobosan dari Mas Pram sendiri nggak untuk penanganan banjir selain melanjutkan program yang sudah berjalan? Oh, tentunya saya akan melakukan kerjasama dengan badan-badan atau apapun yang memang berpengalaman untuk mengatasi banjir. Karena itu nggak bisa. Termasuk dalam jangka panjang yang disebut dengan giant seawall, oleh saya yang saya sebut dengan giant mangrove wall, itu kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta harus dilanjutkan, karena disitulah sumber air tawar nanti akan bisa diambil. Kemudian juga supaya permukaan air ini enggak tiap waktu terus turun, sekarang kan terus turun. Mas, soal pelanjutan Mas kemarin kan Mas Pram pelantikan yang diundur gimana, Mas? Pemangkasan 50% dana dinas itu tanggapannya? Ya, saya belum jalan. Mas, soal Mas Pram, soal pelantikan yang diundur. Tadi kan Pak Mendagri udah menyampaikan tanggal 6 itu diundur dan ada kemungkinan tanggal 18 itu untuk Mas Pram mengeksekusi program-program. Ya, pokoknya saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk taat patuh kepada pemerintah pusat, karena saya membuat undang-undang, sehingga dengan demikian ada 152 kata hubungan pemerintah pusat dan daerah itu. Kewenangan mengatur itu ada di pemerintah pusat, termasuk lantik aja dilakukan sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat. Mau kapanpun dilantik saya monggo gitu.
secara program eksekusinya maksudnya apakah? Ya, yang jelas bahwa saya sudah duduk dengan tim transisi. Ada 40 program di 100 hari pertama yang saya akan realisasikan. Termasuk diantaranya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, bagi warga masyarakat yang ijazahnya ditahan, semuanya akan saya buktikan. Termasuk sarapan pagi gratis kami akan persiapan, mungkin tidak langsung bisa semuanya, tetapi terutama untuk warga yang membutuhkan, terutama untuk warga di kampung-kampung kumuh. Bagaimana cara pengadaan untuk sarapan pagi gratis? Yang jelas secara prinsip kami akan melibatkan sepenuhnya kantin UMKM sekolah setempat. Jadi UMKM sekolah setempat lah yang akan dilibatkan, hanya gizi dan sebagainya, lauk pauk dan sebagainya akan dikurasi oleh tim yang ada. Ya. Mas, banjir jadi program 100 hari kerja nggak Mas, penanganan banjir? Ya, pasti. Untuk sekolah swasta gratis, pilot projectnya udah ditentukan nggak Mas, tempat-tempatnya? Sudah. Nanti kalau udah ini kami sampaikan. Memang untuk sekolah swasta gratis tidak bisa langsung semuanya. Tetapi yang jelas untuk KJP ini kan ada hubungannya dengan sekolah negeri dan swasta. KJP memang setelah ditelusuri banyak yang tidak sampai dan tidak tepat sasaran. Untuk penyelesaian tidak lagi di Rawabunga, tetapi di 44 kecamatan akan kami lakukan begitu saya dilantik. Termasuk persoalan-persoalan yang secara ini di permukaan, misalnya tentang Kampung Bayam, Tanah Merah, akuarium dan sebagainya, saya akan memberikan perhatian khusus. Berarti begitu dilantik langsung dimulai uji cobakan sekolah gratis untuk swasta ini? Ya langsung dilantik ya, enggak langsung gitulah. Ya nunggu hari sedikit maksudnya. Instruksi Pak Prabowo tentang efisiensi anggaran kan ini kan pasti kan dijalankan di era Mas Pram. Apakah sudah ada penyesuaian terkait program prioritas ya, di tahun pokoknya ini, Mas? Intinya apa yang diatur oleh pemerintah pusat tentunya kami akan menyesuaikan. Tetapi Jakarta kan APBD-nya sudah ada. Dan kalau mengikuti aturan sebenarnya Jakarta bagi hasilnya lebih tinggi dari yang sekarang. Karena Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, persentasenya naiknya tinggi banget. Kan semua pungutan ada di Jakarta. Ya, ada lagi. Cukup. Kalau saya mau jawab nggak ada yang kalau saya ditanya apakah ada yang dicabut pergubnya, pasti ada. Apa tuh? Mas berarti Mas spill Mas Pram. Mas Pram spill. Poligami. Beneran. Itu pasti setuju kan? Ya. Tapi ini beneran Mas. Ini beneran Mas. Ya tapi bukan berita ya. Oke. Oke Mas. Ini juga nih soal efisiensi anggaran. Yang 50% itu ya.